Assalamualaikum Ibu Dini. Waalaikumsalam, Pak. Saya baru buka HP Ibu, maaf ya. Iya, Bapak tidak apa-apa. Pada hari ini Ibu mengajak saya untuk berdiskusi. Saya juga takut ada apa ini Ibu ya. Iya, Pak. Saya itu terdapat satu permasalahan, Pak. Jadi, siswa saya kelas 1 masih ada yang belum hafal huruf, Pak, dari A sampai Z. Jadi semua huruf itu anak tersebut belum hafal sama sekali. Bahkan bilangan pun 1 sampai 10 itu masih belum hafal, dia itu belum paham. Sehingga siswa tersebut mengalami kesulitan dalam belajar, terutama nih Pak, ketika mengisi lembar evaluasi Pak, seperti itu. Ada salah satu siswa di kelas 1 yang belum hafal huruf sama sekali Bu ya. Bukan hanya huruf Bu ya, tapi bilangan juga sama. Nah, Pak. dengan diskusi ini nih, ada harapan kan Bu? Apa coba harapan Ibu setelah diskusi ini kita lakukan Bu? Harapannya dengan saya berdiskusi dengan Bapak, mudah-mudahan saya mendapatkan sebuah solusi pemecahan masalah dari permasalahan saya ini, Pak. Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, Pak. Sebentar Bu, apakah Ibu bisa menceritakan Bu, bagaimana nih kesulitan yang dialami siswa tersebut Bu? Jadi seperti ini Pak, ketika awal masuk sekolah itu kan untuk siswa baru, saya itu terlebih dahulu mengadakan sebuah asesmen diagnostik Pak. Pada seluruh siswa, saya mendapatkan hasil dari asesmen tersebut, ternyata ada beberapa siswa yang belum memahami, bahkan belum hafal huruf A sampai Z, juga belum memahami bilangan 1 sampai 10. Nah, setelah menginjak bulan kedua pembelajaran saat ini, ternyata nih Pak, hanya ada satu siswa nih Pak ya, yang memang belum paham, bahkan susah hafal. Jadi susah hafal dalam memahami huruf-huruf, serta masih mengalami kebingungan gitu, ketika harus membaca bilangan. Seperti itu Pak. Jadi di sana ya kesulitannya. Ya. Begini Bu, kebingungan seperti apa Bu yang siswa tersebut rasakan Bu? Nih Pak, ketika siswa tersebut menuliskan isi nih Pak ya, pada lembar evaluasi, siswa tersebut itu selalu bertanya pada saya, "Bu, bagaimana isinya? Saya tidak bisa." Nah, ketika saya berikan bimbingan secara individual, saya memberikan bimbingan bahkan memberitahu huruf apa saja yang harus dia isikan, atau bilangan berapa yang harus dia tulis, siswa tersebut itu tetap masih bingung gitu. Bahkan ya Pak, sering saya menuliskan kembali huruf-huruf pada bukunya dari A sampai Z, menuliskan kembali bilangan 1 sampai 10. Jadi ketika dia mau menuliskan huruf dan bilangan tersebut harus dibaca dari awal. Ketika pembiasaan membaca pun, sebelum pembelajaran itu kan ada pembiasaan membaca huruf, membaca bilangan. Jadi anak tersebut itu cenderung kurang memperhatikan, bahkan lebih ke mengabaikan gitu, Pak. Seperti itu Bu ya. Jadi Ibu sudah melakukan bimbingan ya secara individu kepada dia. Kemudian sampai-sampai Ibu itu menuliskan kembali huruf-huruf di bukunya siswa tersebut ya. Seperti tadi Ibu bilang, pembelajaran kurang efektif. Nah, siswa tersebut cenderung kurang memperhatikan dan lebih kepada mengabaikan Bu ya. Nah, coba Bu, menurut Ibu nih, langkah atau strategi untuk mengatasi masalah yang terjadi pada siswa tersebut, bagaimana Bu? Sampai saat ini saya berpikir seperti ini ya Pak, saya akan mencoba membimbing siswa tersebut secara individual setiap kali pembelajaran di kelas. Jadi tidak terlepas dari saya gitu. Saya pun akan membuat jadwal les membaca sepulang sekolah. Nah, untuk siswa yang lain, mungkin bertemu dengan saya itu cukup 1 minggu 1 kali ya Pak. Namun untuk siswa tersebut, saya akan membuat jadwal itu setiap hari Pak, untuk mengomunikasikan hal tersebut dengan orang tua Pak.
Jadi saya akan mencoba berkolaborasi dengan pihak orang tua dengan harapan ya Pak, dapat bersama-sama gitu membimbing siswa tersebut. Seperti itu mungkin Pak. Menarik sekali Bu ya, menantang menurut saya karena Ya, Ibu akan mengeluarkan energi yang lebih Bu ya dengan membuat jadwal les hampir setiap hari ya Bu kepada anak tersebut. Pak. Jadi setiap hari ya anak tersebut saya bimbing begitu Pak, Iya. bimbing secara individual. Nah, apakah ada langkah lain Bu? Mungkin dengan kalau ketika bimbingan itu saya akan mencari tahu kembali gaya belajar anak tersebut Pak. Jadi gaya belajar itu seperti apa? Mungkin audio visual, mungkin visual, auditori, Oh, iya. ataupun kinestetik. Karena saya pun sampai saat ini anak tersebut itu kadang berubah-ubah ya Pak. Sehari ini fokus, esoknya beda lagi seperti itu. Oh, Jadi iya. daya fokusnya itu, intensitas fokusnya itu sangat terbatas gitu kalau menurut saya. Seperti itu Pak. Bagus sekali Bu ya dengan rencananya. Ya Pak. Apakah Ibu menargetkan dengan rencana Ibu, utamanya kan kepada anak tersebut ya? Apakah ada pencapaian nih jangka waktunya kapan gitu? Ya. Saya itu berharap ya Pak, mudah-mudahan nih Pak, dalam waktu 1 semester lah ya, 1 semester siswa tersebut minimalnya hafal semua huruf dan semua bilangan gitu. Jikapun siswa tersebut itu mampu sudah hafal semua huruf, dan harapan terbesarnya itu mampu membaca persuku kata misalnya ya, atau bahkan lebih dari itu juga sudah alhamdulillah. Tapi saya berharap dalam 1 semester ini targetnya siswa tersebut harus hafal semua huruf gitu dan semua bilangan hafal dan dipahami oleh anak tersebut. Seperti itu mungkin Pak. Keren Bu menurut saya Bu, itu target Ibu. Ya terima kasih Pak. Optimisnya, usahanya, saya mendukung sekali Bu. Mudah-mudahan ya harapan kita semua, harapan Ibu khususnya ya, dengan Ya, langkah Ibu tercapai. Nah, tapi Bu, untuk mendukung rencana tersebut ya, sehingga tujuannya itu benar-benar tercapai Bu ya, apakah komitmen dari diri Ibu ya, dengan usaha yang dilakukan Ibu bagaimana Bu, terkait komitmennya? akan terus berusaha ya Pak. Jadi tidak putus asa, akan terus berusaha untuk membimbing siswa tersebut, melaksanakan les membaca secara konsisten dan berkesinambungan, serta terus menjalin komunikasi dengan orang tua terkait perkembangan siswa tersebut. Jadi saya akan mencoba baik itu per minggu ataupun per bulan terus berkomunikasi mengomunikasikan perkembangan siswa baik itu di rumah maupun di sekolah gitu. Ya mudah-mudahan dengan terjalin komunikasi tersebut perkembangan pada siswa pun akan meningkat seperti itu Pak. Komitmennya benar-benar sesuai dengan rencana Ibu ya, gigih Ya gitu Pak, Bu. semangat pokoknya Mas. Ini saya mau menanyakan Bu, siapa saja Ya, nih pihak yang dilibatkan ya, yang akan membantu rencana Ibu. Tapi barusan Ibu Dini sudah bilang ada orang tua yang akan membantu kolaborasi ya. Nah, selain orang tua ada ya. lagi tidak Bu? Kalau saya di sini untuk saat ini orang tua Pak. Jadi karena memang untuk siswa kelas 1 itu tidak terlepas dari bimbingan individual. Kalau di sekolah itu ya guru kelas, saya sebagai guru kelasnya, dan untuk di rumah itu tentu orang tuanya yang mendampingi belajar ketika di rumah. Seperti itu mungkin Pak. Setuju Bu, sepakat Bu, orang tua ya. Jadi kita tidak bisa sendiri Bu ya. Nah, saya tunggu ya Bu tindak lanjut dari rencana aksi Ibu ini ya. Ya Pak. Berarti beberapa bulan ke depan ya Bu ya. Ya, ya. Bagaimana Bu dengan hasil diskusi ini Bu nih? Apa yang Ibu dapatkan setelah berdiskusi dengan saya Bu? Alhamdulillah ya Pak, saya dapat menghasilkan sebuah pembicaraan yang saya dapatkan itu lebih memahami langkah saya harus seperti apa gitu Pak. Jadi langkah saya harus seperti apa dalam mengenangani siswa tersebut. Itu dengan cara melaksanakan pembelajaran secara individual serta menjalin kolaborasi dengan orang tua. Alhamdulillah Bapak, terima kasih sekali Pak. Alhamdulillah Bu ya, sudah ada solusinya gitu Bu ya. Ya, Mudah-mudahan tercapai Bu apa yang Ibu rencanakan sesuai dengan tujuan Bu ya.
Amin, amin. Sudah lumayan ya waktunya, Bu. Sudah Iya. lumayan sore nih ya. Iya, Pak. Apa ada yang bisa dibantu lagi, Bu, dari saya, Bu? Mungkin untuk saat ini sudah cukup, Pak, mungkin. Insya Allah lain waktu jika ada lagi permasalahan mungkin saya akan berdiskusi kembali dengan Bapak. Kalau begitu, boleh ya, Bu, Zoom dari sininya? Tidak apa-apa, Bu? Iya, Bapak, Ya, iya tidak apa-apa, Pak. Terima kasih banyak, Pak. sama-sama, Ibu. Selamat beristirahat. Ya, Pak. Selamat istirahat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.